Dengan kitab ini dipisahkan antara yang halal juga yang haram. Kitab ini adalah cahaya penerang bagi orang-orang yang beriman. Dengannya akan selamat dari tipu daya. Di dalamnya terdapat ubat hati. Orang yang mau berpegang padanya akan mendapat petunjuk. Orang yang mau mengamalkan isinya akan beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina. Wa man tawassalna ila rabbina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid Al-Falah USJ 9, tuan-tuan imam, seluruh EJK pengurusan masjid, hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk musibah dan juga wabak. Dan mudah-mudahan kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesihatan dan kekuatan agar kita dapat melaksanakan semua kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam majlis ta'lim ini. InsyaAllah malam hari ini kita akan membincangkan satu bab, ya, Kitabu Adabi Tilawatil Quran. Kitab adab, kitab yang menjelaskan tentang adab membaca Al-Quran. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala, manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Li ridallahi taala wa khususan ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa khususan ila hadrati muallif hadzal kitab asy-syekh Muhammad Jamaluddin ibni Muhammad ibni Sa'id Al-Qasimi wa ila hadrati sahibi kitab Ihya'i Ulumuddin al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahumallahu ta'ala wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ahlina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa muallimina wa muallimi muallimina wa tullabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa nafahatihi fid din wad daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Adabi Tilawatil Quran.
kitab menjelaskan tentang adab membaca Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi anugerah yang agung dengan mengutuskan nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan kitab yang tidak ada kesalahannya sama sekali. Ya. La raiba fih, tiada keraguan sama sekali. Tidak dari depan juga tidak dari belakang. Sehingga bagi para pemikir boleh mengambil teladan secara luas tanpa batas dari kisah dan cerita-cerita yang terdapat di dalam Al-Quran. Dengan hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab ini, maka nampak jelas jalan yang lurus dan benar. Dengan kitab ini dipisahkan antara yang halal juga yang haram. Kitab ini adalah cahaya penerang bagi orang-orang yang beriman. Dengannya akan selamat dari tipu daya. Di dalamnya terdapat ubat hati. Orang yang mau berpegang padanya akan mendapat petunjuk. Orang yang mau mengamalkan isinya akan beruntung. Nah, ini. Ya, sebagaimana ada syair, sebuah syair sudah disebutkan oleh para ulama, Al-Quran kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Al-Quran adalah kalamullah yang qadim. Ya, Al-Quran kalam Allah yang qadim, tidak ada permulaan. Yang terdahulu, yang tidak ada kebosanan untuk didengarkan, yang disucikan dari ucapan, perbuatan dan kehendak. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati. Dengan Al-Quran itu aku minta kesembuhan dari segala penyakit dan cahaya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sendiri sebagai petunjuk kepada orang yang beriman. Dan juga boleh menjadi obat penawar bagi segala penyakit untuk kesembuhan. Itu menjadi petunjuk hatiku ketika aku dalam kebodohan dan kebingungan. Makanya kalau kita dalam keadaan resah, gelisah, kita berbicaralah bersama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat-surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Jangan sampai bingung kita buat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung, resah, ambil wudu, solat 2 rakaat, buka Al-Quran, baca. InsyaAllah di situ ada penawar, di situ ada ketenangan. Faya Rabbi matta'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah aku dengan rahsia dalam huruf Al-Quran. Jadi di dalam setiap huruf Al-Quran itu ada rahsia-rahsianya. Semua ilmu terkandung di dalam Al-Quran. Dan berilah cahaya di hatiku, pendengaran dan mataku berkat Al-Quran. Makanya orang yang rajin baca Quran, insyaAllah pendengarannya kuat, tajam, pandangannya juga sihat. Walaupun sudah berusia tua. Pada hari Sabtu lepas, saya bertemu dengan pengerusi surau di Kajang.
Ya, umurnya 83 tahun. Tetapi sehat. Saya tanya, resep untuk sehat seperti beliau bagaimana? Istrinya sudah 5 orang. Ya, paling baru istri yang kelima umur 25 tahun. Masya Allah. Ya, dia nasihatkan hati kena bersih. Jangan ada sikap sakit hati. Jangan ada sikap dengki di dalam hati kepada orang lain. Paling utama rajin baca Al-Quran. Ya, dia kata sebulan sekali saya mesti khatam. Ini contoh ini ya. Masya Allah. Ini termasuk sudah disebutkan dalam syair tadi. Ya. Tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhra abada. Beruntung sekali bagi orang yang menghafalnya di dunia dan di akhirat selama-lamanya. Wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda. Bagaimana tidak ketika mati, idza yamut, ya, ketika ia mati, jismuhu la yafsuda, jasadnya tidak akan hancur. Inilah keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan yang menghafal Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran, ya, mendapat banyak kelebihan. Makanya ada slogan dari pondok kami dulu, tiada hari tanpa membaca Al-Quran, walaupun satu muka surat. Ya, jangan ditinggalkan. Ya, bagi yang tak boleh baca Al-Quran, jangan bersedih. Ya, bagi yang belum pandai baca Al-Quran, mungkin dulu tak sempat nak belajar ataupun dulu jahil, malas nak belajar, sekarang sudah sadar, ada peluang lagi pergi belajar. Jangan malu-malu. Nabi SAW ya telah bersabda, "Man qara'a," ya, barang siapa membaca satu ayat min kitabillah, dari kitabnya Allah, falahu bihi hasanatun, maka tetap baginya dengan membaca satu ayat tadi, satu huruf tadi, satu kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri misliha bi misli bi asri misliha, insyaallah begitu ayatnya. Dan tetap baginya dengan membaca satu huruf itu satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. La aqulu, kata Nabi SAW, aku tak mengatakan membaca, ya, alif lam mim harfun. Ya, aku tidak mengatakan bahawa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Berarti mendapat 3 kebaikan dilipat kali gandakan 10 kali kebaikan. Ini keutamaan membaca Al-Quran. Bayangkan di dalam Al-Quran ada berapa huruf? Ya, kalau menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menghitung, ya, huruf Al-Quran. Keseluruhannya ada 1.027.000 huruf. Bayangkan kalau kita khatam baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran khatam, berarti kita mendapat 1.027.000 kebaikan. Dilipat kali gandakan menjadi 10 kali lipat. Berarti berapa? 10.270.000 kebaikan. Tapi kita jangan melihat nombornya. Ya, kita tak tahu nilai kebaikan yang Allah berikan satu tu besar mana. Mungkin besar gunung Uhud, kita tak tahu. Ya, makanya jangan kita ambil lewa. Ya, yang penting ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita rebut. Ya, itu Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami benar-benar memeliharanya. Jadi di antara sebab-sebab penjagaan Al-Quran di hati dan di mushaf-mushaf adalah dengan selalu dan seringnya dibaca, disertai menjaga adab dan syarat-syarat membacanya, dan menjaga apa yang terdapat di dalamnya, yaitu amaliyah batin dan adab zahiriyah. Semua ini merupakan hal yang harus dijelaskan secara terperinci, ya, secara tafsil. Fadlul Quran wa ahlihi wa dhammul muqassirina fi tilawati. Jadi keutamaan Al-Quran, keutamaan ahli Al-Quran, dan celaan terhadap orang-orang yang ceroboh dalam membaca Al-Quran. Nah, ini juga ada ancamannya. Ada celaan bagi orang-orang yang tidak menjaga adab dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi kena jaga juga. Kerana ini merupakan kalamullah. Ya. Nabi SAW ya, telah bersabda, "Man qara'al Al-Qur'ana thumma ra'a anna ahadan utiya afdhala mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamahu Allah Ta'ala." Sesiapa pun yang membaca Al-Quran lalu ia merasa bahawa seseorang telah diberi sesuatu yang lebih utama daripada yang diberikan kepadanya, maka sungguh ia telah meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini. Jadi sesungguhnya bagi siapa-siapa yang sudah diberi anugerah Al-Quran, maksudnya dia mahir atau mampu membaca Al-Quran, apalagi menghafal, tak perlu dia cemburu dengan nikmat yang diberikan oleh Allah selain Al-Quran. Sekiranya dia ada perasaan cemburu, ya, nikmat-nikmat yang diberikan kepada orang lain oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta misalnya, padahal dia sudah ada Al-Quran di dadanya, ini merupakan, ya, perkara ataupun telah meremehkan, ya, kurniaan nikmat yang paling agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir, ya. Kalau kita punya anak yang hafal Al-Quran, ini merupakan anugerah yang paling agung. Hendaklah kita syukuri. Jangan kita khawatir hidup masa depan dia bagaimana. Ya, insya-Allah kita tak pernah melihat orang yang hafal Quran ini jadi fakir miskin, tak ada. InsyaAllah Allah sudah, ya, siapkan rezekinya masing-masing. Ya, apalagi Al-Quran itu merupakan anugerah yang teragung. Bukan semua orang boleh menghafal Al-Quran. Makanya keutamaannya itu termasuk jasadnya nanti tidak akan hancur dimakan bumi ketika sudah mati. Ini banyak terbukti. Ya, sangat banyak terbukti bagi orang yang menghafal Al-Quran. Ya, jasadnya utuh. Ya, tidak ada kerusakan sama sekali. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati bi tilawatil Quran, tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Sudah. Ya, tak perlu sebenarnya yang lain-lainnya, yang paling utama sudah, kata Nabi, baca Al-Quran. Ya, inilah yang akan menjadi teman, ya, penerang besok di alam kubur. Ya, alam kubur itu gelap gulita. Ya, ini kena ingat. Suatu saat ketika sudah sampai waktunya, kita akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari tanah, kita hidup di atas tanah, dan kita akan kembali ke dalam tanah. Ya, ingat, dalam tanah itu gelap. Dan bagaimana nak terangkan? Apakah perlu nanti wasiat pada ahli waris? Nanti kalau bapak meninggal, tolong pasang lampu dalam kurung bapak. Ya, bukan begitu.
Ya, tak mungkin ya siapa nak bayar bil. Ya, ya, kita maklum ya, yang akan mengiringi kita ke alam kubur besok, ya ke tanah kubur ya, bukan alam kubur, 3 perkara. Nanti setelah kita dikuburkan, yang 2 kembali, yang 1 ikut kita di dalam kubur. Yang 2 apa? Harta kita. 1 lagi, keluarga kita akan kembali. Ya, anak kita pakai kereta kita pergi kubur. Itu harta kita lah. Nanti dah habis dikebumikan, masing-masing dah balik ke rumah masing-masing. Yang tinggal adalah amal ibadah kita. Ya, amal ibadah kita saja. Jadi itulah ya, bekalan kita besok di alam barzah, terutama Al-Quran yang boleh memberikan syafaat kepada si pembaca. Ya, kalau kata guru kami, kalau boleh, ya sebelum mati, hafalkan beberapa surah. Biar ayat ini, surah ini tertanam, ya mantap di dalam hati. Ya, kalau baca luar kepala, ya tanpa melihat Al-Quran, sebab sudah di dalam hati. Ya, jadi jangan sampai mati tak hafal surah ni. InsyaAllah di dalam kubur nanti akan menjadi syafaat. Apa dia? Salah satunya surah Al-Mulk. Ya, kena baca. Hafalkan. Bukan hanya sekadar baca. Sebab sabda Nabi SAW, siapa yang ada surah Al-Mulk di dalam hatinya, ya, dia akan menjadi syafaat. InsyaAllah tidak akan ditanya oleh para malaikat. Walaupun awalnya akan ditanya oleh malaikat, ada hadisnya. Ya, di dalam tafsir As-Sawi, Hasyiatus Sawi ada menjelaskan. Walaupun asalnya malaikat tu nak bertanya, sebab memang tugas dia bertanya, kemudian surah itu datang untuk menjadi penghalang daripada malaikat bertanya kepada sahibul, ya, yang baca, yang hafal surah tersebut. Ini minta permohonan kepada Allah. Sampai surah ini nanti, ya kalau dalam hadis itu, minta pada Allah. Kalau Allah tak kabulkan, sampai-sampai dia kata, sebaiknya kalau begitu jangan ada aku di dalam Al-Quran. Macam itu dia punya, istilahnya mohon sangat kepada Allah supaya sahibul pembacanya ini, ya, orang yang membaca, yang hafal surah Al-Mulk ini, ya, agar tidak ditanya oleh malaikat. Makanya selamat insyaAllah. Ya, kemudian surah Al-Kahfi. Ya, kalau boleh hafal. 1 surah full kalau mampu, kalau tak mampu 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Ya, dihafalkan. Yang lain surah Yasin, kemudian surah Sajadah, kemudian surah Al-Waqi'ah. Yes, kemudian surah Ad-Dukhan dihafalkan. InsyaAllah, ya, semuanya itu nanti dalam alam kubur boleh memberi syafaat. Ya, dibaca, dihafalkan, jangan hanya sekadar baca. Ya, jadi kata Nabi SAW, ibadah umatku yang paling utama membaca Quran. Makanya tadi saya katakan yang tak pandai baca Quran, jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan menyesal. Ada waktu belajar. Ya, makanya siapa yang tak pandai baca Quran sama sekali, tetaplah berusaha untuk mencintai Al-Quran. Ya, walaupun hanya membuka Al-Quran, ya, dilihat huruf-hurufnya, walaupun tak boleh nak baca, tetap ambil wudu, kemudian dibukanya Al-Quran, dilihat huruf-hurufnya, seperti orang membaca dari atas ke bawah. Tapi bukalah dari sebelah kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan, ya. Nanti orang nampak sangat, wah ini orang tak pandai baca Quran ni, baca dari belakang. Ya, dari kanan ke kiri. Dibuka 1 lembar, 1 muka surat, tengok dari atas sampai ke bawah, pindah muka surat sebelah, habis buka lagi sampai khatam. Buat seperti ini. Ya, sebab ada satu kisah. Ya, ada satu kisah. Seorang ustaz ini melewati sebuah kuburan malam hari.
tiba-tiba melihat satu kuburan ini bercahaya. Dan cahayanya ini memancar sampai ke atas langit. Ini kisah benar insyaAllah. Ya, saya baca artikel, ada kisah seperti ini. Kemudian dia tag kubur tu. Besoknya dia cari petugas yang jaga kubur. Dia tanya kubur siapa ini. Ya, jadi dibagi tahu ini kubur si fulan. Rumahnya di mana? Oh, rumahnya di sana. Hanya ustaz tadi pergi ke rumahnya, tanya, ya, bagi salam, yang dijawab istri kepada almarhum tadi. Hanya borak-borak lah. Ya, sampai dia tanya, makcik, mohon maaf. Sebenarnya amal ibadah suami makcik ini apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, kuburnya terang. Malam tadi saya melihat kuburnya bercahaya, memancar sampai ke atas langit. Menangis makcik itu, istrinya mendengarkan arwah suaminya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjawab, "Nak, suami saya itu orang biasa-biasa saja, bukan ustaz, bukan guru ngaji, bukan ulama, ya, bukan tok guru. Malah suami saya itu buta huruf Al-Quran. Atau kata lain, orang yang tak pandai baca Quran. Tapi dia sayang, cinta sangat kepada Al-Quran. Setiap malam sebelum tidur, dia ambil air wudhu, lalu mengambil Al-Quran. Ambil Al-Quran, dibukanya di bilik-bilik seperti orang membaca sambil menangis. Dia berdoa, ya Allah, aku mohon ampun padamu, sebab aku tak pandai baca Al-Quran. Menangis. Ya, jadi dilihat lembaran Al-Qurannya, memang ada bekas-bekas air mata yang sudah mengering. Kemudian berdoa lagi, ya Allah, janganlah engkau, ya, mempertanggungjawabkan ke atas diriku sebab aku tak pandai baca Quran. Ya, dituntut besok di akhirat sebab tak pandai baca Quran. Menangis sampai khatam. Ya, besoknya buka lagi dari awal seperti orang baca. Sampai khatam, buka lagi, begitu terus. Sampai Al-Qurannya, ya, nampak sangat lusuhnya sebab sering dibuka, ya, sering menangis air matanya. Begitu sahaja, ya, walaupun tak membaca, tapi menunjukkan rasa cinta dengan Al-Quran, Allah beri keistimewaan. Tapi janganlah begitu saja. Ada peluang belajar, baca, ya baca. Ya, tapi begitu juga termasuk, kerana apa? Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan ada 3 perkara ketika kita lihat dapat pahala. Ya, jadi ada 3 perkara yang kita lihat dapat pahala. Pertama, melihat Kaabah. Ya, ketika kita pergi Mekah, kita tengok Kaabah, ada pahala. Yang kedua, kita melihat wajah mak bapak kita. Ya, makanya kalau kita balik ke rumah, ya, tataplah wajah mak bapak kita. Ada pahala di situ. Ya, tatap dengan wajah yang ceria, gembira dan sebagainya. Ya, ada pahala bagi yang masih punya orang tua. Yang dah meninggal bagaimana, ya, mendoakan, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didoakan, Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu'anhuma. Didoakan terus. Kemudian yang ketiga, melihat mashaf. Yang melihat mashaf sahaja dapat pahala. Begitu juga mendengarkan Al-Quran, walaupun kita tak baca, dapat pahala. Makanya ada perintah, ansitu. Ya, kita dengarkan. Kalau orang yang membaca Quran, wasma'u, dengarkan, diam, jangan berbicara. Dengarkan orang yang baca Quran itu. Ya, kerana mendengarkan juga dapat pahala. Makanya Nabi SAW mengatakan, ibadah yang utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian semua adalah orang-orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Inilah orang yang terbaik, mau belajar Al-Quran dan sudah pandai mau mengajarkan Al-Quran.
Ya, ini orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, "Idza aradtum al-ilma fansuru al-Qur'ana fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin." Jika kalian semua menginginkan ilmu, maka bahaslah Al-Quran. Sesungguhnya di dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang setelahnya. Dalam Al-Quran sudah komplit. Ya, ilmu tentang orang-orang terdahulu sebelum sebelum Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan ya kehebatan kaum-kaum sebelum ya diutusnya Nabi SAW, seperti kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Nuh, hebat-hebat sampai ya membangun bangunan ya daripada batu-batu ya gunung ganang. Bukit Bukau yang batu-batu itu diukirnya menjadi tempat tinggal. Ini hebat sudah. Ada ilmu-ilmunya sudah dibicarakan dalam Al-Quran. Begitu juga ilmu-ilmu yang terakhir. Maksudnya mutaakhirin, orang-orang terakhir zaman sekarang. Ya, sudah dibahaskan di dalam Al-Quran tentang kejadian manusia. Ya, Allah ceritakan tentang kejadian manusia. Ya. Sudah Allah ceritakan asal-usul manusia dari apa dan sudah dibuktikan oleh kajian-kajian ahli sains. Ya, pada abad ke-19 terakhir. Ya, abad 18 akhir, 19-20 baru ya ditemukan kebenaran ya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ya pandangan para saintis ini keliru. Nah, yang kita ambil adalah daripada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka sebaiknya manusia itu meneliti, melihat dari apa dia dijadikan. Ya, khuliqa mimma indafiqa. Dijadikan daripada air yang dipancarkan. Maksudnya air yang dipancarkan ke dalam rahim. Ya, disemprot kalau bahasa Jawanya itu. Dipancutkan ke dalam rahim. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yang keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Ini Allah dah sebutkan. Dan sudah terbukti. Air mani lelaki keluarnya dari tulang sulbi. Jadi produksi air mani itu bukan di testis, bukan di telur. Ya, tapi di tulang sulbi. Bagi wanita, air maninya diproses di tulang dada. Ya, sudah terbukti. Ya, kalau kata ahli saintis, air mani lelaki terhasil dari testis. Diproduksi di telur. Yang perempuan di rahim. Padahal tidak begitu. Sudah dibuktikan. Saya punya saudara, family. Ya, saya punya family lelaki terkena kanser testis. Memang sudah parah. Dah stadium yang memang harus dibuang. Jadi sama dokter diarahkan untuk dioperasi. Kalau tak dibuang malah membahayakan kesehatan. Akhirnya dipotong. Telurnya habis. Ya, tapi senjatanya okey lagi. Ya, yang dibuang itu cuma telurnya saja. Ya, kata dokter, kalau misalnya dia menikah, dia sudah tidak ada harapan untuk ada anak. Ya, kata dokter begitu. Tapi nyatanya setelah dia menikah, ya, ada jodohnya menikah. Alhamdulillah tidak lama, tanpa ada bantuan perubatan, secara alami, istrinya mengandung. Ya, terbukti sudah. Berarti air mani yang disebutkan oleh Allah keluarnya dari tulang sulbi bagi lelaki. Bagi perempuan dari tulang dada. Makanya kita diarahkan ya bagi semua perempuan supaya dadanya ditutup. Ya, buah dadanya itu ditutup dengan jilbab.
Bukan tudung hanya sekadar ya ikat di leher, bukan, tapi sampai ke bawah. Ya, kerana mengelakkan daripada ya disentuh oleh tangan-tangan jahil. Ya, ini. Ya, makanya hati-hati. Ya, kita ikut kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ingin ya mengkaji ilmu, cukup dengan Al-Quran. Di dalamnya sudah menjelaskan tentang bintang, sudah jelaskan tentang ya angkasa, semuanya, tentang udara, tentang bumi, tentang lapisan bumi. Ya, semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa qad jaa fi dhammi tilawatil Qur'an al-ghafilina qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Man amana bil Qur'an man istahalla maharimahu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an ma nahaka fa illam yanhaka falasta taqra'uhu. Telah diriwayatkan hadis, ya juga ada hadis yang mencela orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan lupa isinya. Jadi, kalau kita baca Al-Quran, jangan sekadar kita baca di lisan. Ya, paling tidak kita memahami. Ya, memahami dengan membaca terjemahannya. Ya, ada tembang Jawa. Ya, daripada para wali songo menjelaskan. Ya, tombo ati iku ana 5 perkara. Kaping pisan maca Quran sak manane. Ya, faham? Tombo hati. Obatnya hati itu ada 5 perkara. Pertama, baca Al-Quran sak artinya. Jangan hanya baca. Baca boleh dapat pahala, iya. Tapi alangkah baiknya, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, jangan hanya membaca di lisan, tetapi otak kita juga bermain, barulah hati boleh merasakan. Ya, makanya kalau kita lihat para sahabat, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, tentang berita-berita gembira, mereka ketawa, mereka gembira, mereka senang. Ketika dibacakan ayat-ayat tentang azab, tentang api neraka dan sebagainya yang mengerikan, mereka menangis sampai air matanya membasahi janggut mereka. Sebab mereka menghayati, memahami. Makanya kalau kita baca Al-Quran, kemudian pikiran kita mengangan-angankan maksudnya. Lah Ustaz, saya tak faham bahasa Arab. Sekarang sudah mudah, sudah ada Quran terjemahan. Ya, di mana-mana sudah ada Quran terjemahan. Cuma ya, kalau kita nak memahami, yang faham kita boleh ambil terus, yang kurang faham boleh bertanya pada ahlinya. Jangan mengikut fahaman kita sendiri. Yang penting kita tahu maknanya. Ya, ini. Kemudian barulah dari pikiran kita memahami apa yang kita baca, hati ini baru dapat merasai. Ya, baru dapat menjiwai ayat Al-Quran tersebut. Barulah boleh menangis, boleh tersenyum ketika baca Quran. Ini tidak baca, hanya sekadar baca, tak ada rasa apa-apa, betul tak? Ya, tak ada perasaan apa-apa pun, sebab kita tak faham. Makanya kena baca. Supaya kita tak lalai, disebutkan di sini, orang yang baca Al-Quran tetapi lalai baca, tak tahu apa isinya. Ya, kita baca tapi tak tahu apa isinya. Padahal di situ ada tentang hukum hakam, ada tentang munakahat, ada tentang muamalah dan sebagainya. Ya, kita tak faham. Hanya kita sentiasa ya menentang perintah-perintah Allah, padahal itu yang kita baca. Hukum hudud, hukum qisas misalnya. Ya, itu yang kita baca, tapi kita sering kita melanggar. Ini ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman pada Al-Quran orang yang menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan di dalam Al-Quran. Makanya kena faham maksudnya. Ya, supaya kita tak menghalalkan perkara yang diharamkan. Ini kena tahu. Sekarang ni tengah viral.
Ya, penjualan duit ringgit yang mungkin ada tangannya Datuk Hasan siapa itu Ali, ya kan, ada kan, dibeli RM1 dengan harga 2,000 ataupun dengan harga lebih daripada itu. Ya, ini bagaimana hukumnya? Makanya kena tahu, ya, apakah termasuk riba ataupun tidak. Ini ya, ini hati-hati. Ya, kita nampak walah RM1, dapat duit banyak, untung besar. Padahal itu nanti termasuk riba selagi duit yang kita jual itu masih ada nilainya, masih boleh dipakai. Kalau kita buat beli masih boleh diterima mata wangnya. Itu tak boleh dijual. Kecuali kalau memang duitnya sudah tahun 60-an, tahun 50-an dulu. Ya, sebab dah tak ada nilainya. Ya, dah tak ada harganya, kita jual dengan harga yang tinggi tak masalah. Seperti kita jual barang buruk lah. Ya, kita berhenti dulu untuk menghormati azan isya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an ma nahaka fa in lam yanhaka falasta taqra'uhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bacalah Al-Quran selama Al-Quran itu boleh mencegahmu dari perbuatan mungkar. Jadi membaca Al-Quran itu juga dapat mencegah diri kita daripada melakukan kemungkaran. Jika Al-Quran tidak boleh mencegahmu daripada kemungkaran, maka engkau tidak dianggap telah membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu boleh mengelakkan kita untuk melakukan kemungkaran. Tapi kalau kita baca Al-Quran tapi masih melakukan kemungkaran, berarti kita dianggap tidak membaca Al-Quran. Harusnya Al-Quran itu sendiri dapat mencegah kita dari kemungkaran. Kerana di dalamnya banyak menjelaskan tentang hukum hakam, tentang azab, tentang dosa dan sebagainya. Kalau kita dah tahu perkara itu dilarang, tapi kita buat, berarti ya, kita baca Quran itu tak dapat mencegah kita dari kemungkaran. Ya, tidak dianggap membaca Al-Quran. Makanya sahabat Anas telah berkata, Rubbatalin lil Quran wal Quran yal'anuh. Banyak sekali orang yang membaca Al-Quran namun Al-Quran melaknatnya. Ini yang kita takutnya ini. Kita baca Al-Quran tapi mendapat laknatnya dari Al-Quran. Sebab kita tak menghayati, tidak menjalankan, mengamalkan isi kandung Al-Quran. Kena laknat malah. Ya. Di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Innahu kana apa tu? Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, janganlah kamu mendekati zina, dekat aja tak boleh. Dalam Al-Quran sudah menjelaskan. Ya, mendekat saja tak boleh, tapi kita buat berpacaran, ya, berkapel, dating dan sebagainya. Ini kena laknat. Kita baca tapi kita buat. Na'udzubillah. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Al-Quran diturunkan agar manusia mengamalkannya. Bukan hanya sebagai hiasan di rumah. Al-Quran bukan hanya sekadar bacaan biasa, tapi untuk diamalkan. Maka jadikan Al-Quran, ya, menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai rutin, aktiviti harian. Sesungguhnya salah satu di antara kalian semua ada yang telah membaca Al-Quran, dimulai dari pembukaan surah Al-Fatihah ila khatimatihi, sampai khatam. Ada di antara kalian baca dari surah Fatihah sampai surah An-Nas tanpa satu huruf yang gugur, ketinggalan. Maksudnya sempurna, komplit, baca khatam. Namun ia tidak mengamalkannya. Ini ada. Ya. Termasuk saya lah mungkin. Ya, na'udzubillah min zalik. Kemudian waqala ba'dul ulama, innal abda la yatslu al-Qur'ana fayal'anu nafsahu wa huwa la ya'lamu yaqulu ala la'natullahi 'ala zalimin. Kata sebahagian ulama, sesungguhnya seorang hamba sedang membaca Al-Quran tapi tanpa disadarinya
dia telah melaknat dirinya sendiri. Dia baca Quran, tetapi dia tak sadar bahawa apa yang dia baca melaknat dirinya sendiri, seperti dia membaca ayat ala la'natullahi 'alal zalimin. Ya, surah Hud, dia kebetulan baca surah Al-Hud. Ya, surah Hud. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingat, Allah, laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Padahal dia adalah seorang yang zalim. Suka menzalimi orang lain, suka menzalimi jiran-jirannya, suka menzalimi istrinya, suka menzalimi anak-anaknya. Ya, siapa saja dia sebagai pemimpin suka menzalimi rakyatnya. Padahal dia baca Quran, dia tak sadar dia melaknat dirinya sendiri. Ataupun dia membaca ala la'natullahi 'alal kadhibin dalam surah Ali Imran. Ya, wa huwa minhum. Ya, dia baca Quran tetapi dia suka berbohong. Kebetulan dia baca surah Ali Imran ayat ke-61, ala la'natullahi 'alal kadhibin. Ingat laknat Allah atas orang-orang yang suka berdusta. Padahal dia suka menipu. Ya, menipu jiran dia, menipu bosnya, menipu pekerjanya, menipu kliennya, menipu rakyatnya. Padahal dia baca ayat ini. Sadar tak sadar, dia melaknat dirinya sendiri sebab dia berbohong. Ini ya, makanya ya, Al-Quran bukan hanya sekadar dibaca di lisan, tapi difahami maknanya. Mudah-mudahan orang yang ya mengikuti seperti itu, seperti yang dikatakan oleh, kalau tak salah itu tembangnya Sunan Bonang ataupun Sunan Ampel. Ya, ubat hati itu ada 5 perkara. Salah satunya adalah baca Quran beserta maknanya. InsyaAllah menjadi penawar bagi hati. Mudah-mudahan. Ya, wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini sedikit sebanyak kita mengerti tentang keutamaan Al-Quran dan juga kelebihan baca Al-Quran. InsyaAllah adabnya kita akan sambung pada pertemuan akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat barakah yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya saya mohon maaf di atas segala kekurangan. Ada umur panjang, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.